Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Tarisa Putri Cahyani dari program studi Statistika MIPA UGM. Nah, aku merupakan salah satu anggota tim KKN BPM UGM JT 104 yang saat ini sedang melakukan pengabdian di Desa Maron, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakalan kasih pembelajaran dasar mengenai Microsoft Excel untuk siswa menengah atas. Nah, langsung aja kita mulai pembelajaran materi 1. Nah, pertama-tama, apa sih Microsoft Excel itu? Nah, Microsoft Excel merupakan program spreadsheet dalam sistem Microsoft Office yang dapat digunakan untuk membuat data dan memformat workbook untuk analisis data. Microsoft Excel dapat digunakan untuk melacak data, membangun model dalam analisis data, menulis rumus dalam perhitungan data, memproses data dalam berbagai cara, dan menyajikan data dalam berbagai bentuk grafik. Nah, secara menyeluruh, Microsoft Excel itu dapat digunakan untuk analisis data. Nah, selanjutnya, berikut merupakan salah 3 manfaat yang didapat dari Microsoft Excel. Yang pertama di bidang akuntansi. Nah, biasanya itu Microsoft Excel digunakan untuk menghitung jumlah laba atau rugi suatu perusahaan, mencari besarnya keuntungan selama satu periode, menghitung gaji karyawan, dan lain sebagainya. Kemudian kedua, digunakan untuk kalkulasi matematis. Biasanya digunakan untuk mencari data dari hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta berbagai macam variasinya. Terakhir, biasanya digunakan untuk pengelolaan data. Nah, di pengelolaan data tuh biasanya cari nilai tengah, rata-rata, bisa juga nilai maksimum, serta nilai minimum sebuah data, dan lain sebagainya. Nah, lanjut. Berikut merupakan penjelasan umum mengenai Microsoft Excel. Lembar kerja atau worksheet dalam Microsoft Excel dalam satu sheet-nya itu terdiri dari 256 kolom dan 65.536 baris. Nah, untuk kolom itu ditampilkan dalam bentuk huruf, yaitu A, B, C, dan berakhir di kolom IV. Sedangkan baris ditampilkan dalam bentuk angka, yaitu 1, 2, 3, dan berakhir hingga 65.536. Perpotongan antara baris dan kolom disebut dengan sel. Jadi misal nih, kolomnya di B, terus barisnya di 5, nama selnya B5. Gitu. Selanjutnya, berikut merupakan start screen pada Microsoft Excel. Nah, nanti kalau kita buka aplikasi Microsoft Excel, pertama kali akan muncul 3 panel ini. Panel bagian kiri, bagian kanan atas, dan kanan bawah. Nah, ini penjelasan mengenai panel dari start screen-nya. Yang pertama, pada panel bagian kiri terdapat nama akun, laman home, laman new, laman recent, dan laman open. Kemudian, pada panel bagian kanan atas berisi default template yang ada dari Microsoft Excel. Kemudian yang ketiga, pada panel bagian kanan bawah atau recent, itu berisi daftar dari file-file Excel yang baru saja dibuka sebelumnya. Oke, selanjutnya ada application window pada Microsoft Excel. Nah, sebelum kita tahu bagaimana tampilan application window, kita perlu buka file baru dulu untuk tahu application window itu apa. Nah, begini cara buka file barunya. Yang pertama, kita pilih blank workbook sebagai template yang akan digunakan pada panel bagian kanan atas, kemudian pilih create untuk mulai membuat. Nah, jadi seperti ini. Ini kita pilih blank workbook, kemudian kita klik create. Nah, nanti bakalan muncul application window pada Microsoft Excel. Nah, kayak gini nanti munculnya. Nah, sebelum kita mulai analisis data dengan Microsoft Excel, aku bakalan jelasin fitur-fitur yang ada di Microsoft Excel. Nah, yang pertama nih, ini namanya Quick Access Toolbar. Apa sih Quick Access Toolbar itu? Nah, Quick Access Toolbar itu biasanya digunakan untuk menempatkan tombol-tombol perintah yang sering digunakan pada Microsoft. Secara default, Quick Access Toolbar itu terdiri atas 3 button, yaitu ada Save. Save itu buat menyimpan file-file yang udah kita analisis sebelumnya. Terus ada Undo. Undo itu untuk membatalkan perintah terakhir. Dan terakhir ada Redo. Redo itu untuk mengulang kembali perintah yang telah dibatalkan. Selanjutnya,
bagian kedua. Nah, ini namanya ribbon. Nah, apa sih ribbon itu? Ribbon merupakan kumpulan tombol perintah pada Microsoft Excel yang dikelompokkan dalam bentuk tab berdasarkan kategori kemiripan fungsi-fungsinya. Mulai dari tab home, ada tab insert, ada draw, ada page layout, ada formula, ada data, ada review, dan ada view, serta tab-tab lain yang tersembunyi. Selanjutnya, 3. Nah, ini namanya formula bar. Apa sih formula bar itu? Formula bar merupakan kotak persegi panjang yang berfungsi untuk menampilkan dan mengedit isi dari sebuah sel yang sedang aktif. Bagian ini difungsikan pula sebagai tempat memasukkan rumus serta untuk mengedit atau memperbaiki rumus Excel yang telah dibuat. Jadi nanti kita masukin rumus itu bakalan muncul di formula bar ini. Oke, selanjutnya bagian keempat. Nah, ini namanya worksheet area. Apa sih worksheet area itu? Nah, worksheet area berisi kumpulan sel yang diidentifikasi berdasarkan kolom dengan simbol huruf seperti yang aku jelasin pada penjelasan umum. Kemudian ada baris juga dengan simbol angka. Nah, kumpulan sel ini merupakan tempat di mana kalian akan menyusun data-data sesuai kebutuhan. Nah, worksheet area ini tempat kita buat menganalisis data nantinya. Oke. Terakhir, nah ini namanya status bar. Nah, apa sih status bar itu? Status bar merupakan bagian yang melintang horizontal di bagian bawah worksheet atau layar Excel yang berfungsi untuk menunjukkan atau menampilkan informasi terkait status program Excel atau worksheet yang sedang aktif. Nah, di status bar ini tertulis ready, artinya worksheet kita tuh udah siap nih buat dilakukan analisis. Oke. Nah, penjelasan mengenai ribbon. Nah, ribbon tadi kan berisi tab-tab nih ya. Nah, aku bakalan jelasin fungsi dari masing-masing tabnya. Oke, yang pertama ada tab home. Nah, tab home itu bisa diketahui tentang semua informasi mengenai ada teks, ada format sel, ada jenis huruf, ukuran huruf, format tabs, juga bisa masukin atau hapus kolom. Selain itu, kita juga bisa merubah cell styles, memformat table, juga memasukkan data secara otomatis. Nah, selain itu, kita juga bisa mengurutkan dan mencari data di ini, sort and filter. Nah, ini untuk teks-teks tadi, kita bisa formatnya di sini untuk teks. Nah, kalau untuk masukin atau hapus kolom di ini, insert dan delete. Kemudian yang untuk ngurutin dan cari data di sort and filter. Oke, selanjutnya ada insert tab. Apa sih insert tab itu? Insert tab ini berfungsi untuk segala sesuatu yang perlu Anda masukin, mulai dari foto, ada shape, ada clip art, ada grafik, ada textbox, dan lain-lain. Nah, ini ada table, ada picture, ada shapes, dan ini bisa masukin grafik juga di sini. Nah, nanti kalau kalian mau bikin grafik atau masukin gambar, bisa ke tab insert. Lanjut, tab draw. Nah, di tab draw ini kita bisa melakukan annotate atau ngelukis di luar sel. Jadi misal nanti kalau mau nambahin tanda tangan atau apa di luar sel, kita bisa masuk di tab draw. Oke, lanjut. Di page layout. Nah, page layout ini memiliki perintah untuk menyesuaikan halaman seperti ada margin, ada orientation, ada size. Nah, margin itu biasanya yang pinggiran kertas itu, guys. Nah, terus kalau orientation bisa di saat kita mau ngeprint, itu bisa dibuat landscape atau horizontal. Terus selain itu ada size. Size itu ukuran kertas yang akan kita print nantinya. Oke, lanjut. Nah, ada formulas. Formulas tab ini memiliki perintah untuk digunakan saat membuat rumus. Nah, tab ini tuh memiliki fungsi sebagai perpustakaan besar yang dapat membantu saat membuat rumus atau fungsi dalam spreadsheet Anda. Nah, jadi di sini saat kita mau masukin rumus-rumus tentang financial, logical, ada teks, ada date and time, nanti kita bisa cari di tab formulas ini buat masukin rumus. Oke, selanjutnya ada tab data. Nah, apa sih tab data itu? Tab data ini memungkinkan Anda untuk memodifikasi lembar kerja dengan sejumlah besar data dengan menyortir dan menyaring serta menganalisis dan mengelompokkan data. Nah, ini untuk menyaringnya bisa difilter.
Terus sort tuh buat urutin dari A ke Z, descending atau ascendingnya gitu. Jadi dari kecil ke besar atau besar ke kecil gitu. Terus ada review tab. Apa sih review tab itu? Review tab itu memungkinkan kamu untuk memperbaiki masalah ejaan dan tata bahasa serta mengatur keamanan. Nah, di sini nih ada protect sheet, ada protect workbook. Dan terakhir ada view tab. View tab itu bisa mungkinin kamu untuk mengubah tampilan dokumen sesuai yang kamu inginin. Nah, selesai nih tab-tab yang ada di Microsoft Excel. Berarti berakhir juga materi pada pertemuan pertama kali ini. Oke, semoga penjelasan yang aku jelasin tadi bisa bermanfaat dan semoga bisa diterima dengan mudah. Sekian dari materi 1 kali ini, sampai ketemu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.